Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga pada hari ini Tuhan, sebelum kami memulai pelajaran kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Semoga firman yang kami renungkan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami dan semua orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Hari ini kita akan mengikuti renungan pagi. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Saat ini Miss mengajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini temanya adalah menjaga perkataan ya, menjaga perkataan. Anak-anak, Miss mau tanya, pernahkah kalian menaiki sebuah kapal laut yang besar, berlayar di lautan? Kalau Miss sudah pernah dulu ya. Nah, di tengah laut dengan kapal yang besar. Nah, kapal ini dapat berlayar menuju ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, ke pelabuhan-pelabuhan. Itu digerakkan oleh sebuah benda yang kecil, walaupun kapal itu besar, tetapi benda ini kecil. Miss akan perlihatkan ya. Benda itu bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya kemudi ya. Kemudi, kalau di mobil itu namanya setir, tapi di kapal namanya kemudi ya. Kemudi ini digerakkan oleh seorang nahkoda. Nah, kapal ini dapat berlayar menuju ke satu tempat, ke tempat yang lain, menuju ke satu pelabuhan, ke pelabuhan yang lain, karena digerakkan oleh nahkoda dengan kemudi tadi ya, sehingga kapal ini dapat bergerak. Nah, kapal yang demikian besar itu dapat dikendalikan oleh sebuah benda seperti ini, kemudi ini ya. Nah, demikian juga di dalam firman Tuhan diajarkan di dalam Yakobus 3. Itu diceritakan dosa tentang lidah anak-anak. Nah, salah satu ayatnya akan Miss bacakan demikian. Demikian juga dalam Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar ya. Jadi satu anggota tubuh yang kecil, lidah ini, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara besar katanya. Apa artinya ya? Nah, seperti halnya tadi, kemudi tadi kecil tetapi dia dapat menggerakkan kapal ya yang demikian besar menuju dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, demikian juga dengan lidah. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan. Lidah bagian tubuh yang kecil tetapi sangat berpengaruh. Lidah ini selain untuk merasakan atau mengecap rasa, lidah ini juga untuk berbicara. Sekarang Miss juga berbicara ini dengan lidah. Ya anak-anak. Nah, Tuhan mau kalau lidah ini kita harus mempergunakannya dengan baik ya. Kita harus memperkatakan yang baik, karena perkataan-perkataan kita ini memiliki kuasa anak-anak. Nah, kuasa terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain ya. Kalau kita selalu memperkatakan hal yang tidak baik, maka hidup kita juga tidak akan baik. Tetapi kalau kita memperkatakan hal yang baik, hidup kita juga akan baik. Baik diri kita, baik perkataan kita terhadap orang lain. Lidah ini atau perkataan kita itu dapat, kalau kita tidak memperkatakan yang tidak baik, dapat menyakiti orang lain. Sehingga orang lain dapat sakit hati, dapat marah ya. Nah, itu tidak baik. Apalagi lidah ini juga dapat berkata bohong. Nah, tadi dikatakan judulnya adalah
menjaga perkataan. Tuhan mau supaya kita mempergunakan lidah kita dengan benar. Kita harus mengucapkan hal-hal yang baik. Tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Lalu apalagi lidah ini kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Menyatakan hal-hal yang baik, mengatakan yang baik, tidak bohong, mengatakan kebenaran. Ya, itu akan berakibat menyenangkan kepada Tuhan, kepada sesama kita. Kita harus memperkatakan hal-hal yang baik yang menyenangkan teman-teman kita, orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita. Ya, kita harus bisa memberikan perkataan yang baik, anak-anak. Firman Tuhan sudah jelas tadi mengatakan bahwa lidah ini dapat berpengaruh walaupun kecil, tetapi dapat mengendalikan hidup kita. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jadi Tuhan bilang jagalah, katanya, lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi Tuhan mau supaya perkataan kita ini perkataan yang membawa berkat bagi sesama kita, yang memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita memperkatakan yang tidak baik, hidup kita tidak baik. Tetapi kalau kita memperkatakan yang baik, hidup kita baik. Artinya kita akan menjadi orang yang menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat firman Tuhan hari ini bahwa kata Tuhan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita harus menjaga perkataan kita harus yang baik, yang memberkati, dan lidah kita untuk memuji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita memulai belajar kita hari ini, yaitu kita akan memulai ujian tengah semester kita, ya. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami menjaga perkataan kami untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati teman-teman kami, orang tua kami, guru kami, semua orang Tuhan, sehingga kami juga hidup kami dapat diberkati Tuhan melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Berikan Tuhan kepandaian, kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengerjakan soal-soal ujian tengah semester yang akan dimulai hari ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi.